Tiga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا عباد الله إخواني أعزائي رحمكم الله جميعا. Kembali kita membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, atau terjemahan bahasa Indonesianya jalan golongan yang selamat dan juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menempuh jalan ini dan kenapa kita harus memahami manhaj ini? Karena dengan tanpa metode benar tentu kita akan memahami atau salah memahami firman Allah Subhanahu wa taala, atau memahami kandungan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa bisa berbeda pendapat? Atau kenapa bisa salah jalan? Kenapa bisa ada yang sesat? Kenapa ada yang mengatakan dirinya paling benar? Bukankah hadis kita sama? Bukankah kita sama-sama membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita sama-sama menggunakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namun kenapa banyak kelompok-kelompok? Pertanyaannya adalah, benar enggak metode dia dalam memahami? Itu pertanyaannya. Benar enggak cara dia memahami? Benar enggak jalan dia memahami firman Allah dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagai contoh misalnya, dan ini sering kita ketemukan di masyarakat kita, tentang istilah bid'ah misalnya. Banyak yang fobia dengan kata-kata bid'ah. Padahal bid'ah itu kan bukan perkataan kita. Itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah hajah. Khutbah yang disampaikan Nabi terus menerus dalam khutbah hajahnya. Dalam muqaddimah beliau, iyyakum wa muhdatsil umur wa iyyakum fa inna kulla bid'atin dhalalah. Iyyakum, apalagi setelahnya itu, wa muhdatsil umur, berhati dengan hal-hal yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sungguh yang baru itu adalah hal-hal yang sesat, dan setiap yang baru itu adalah bid'ah. Nah, istilah inilah, kata-kata baru ini dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering disalahartikan. Kalau memang setiap yang baru itu dikatakan bid'ah, berarti mobil bid'ah. Iya tidak? Mikrofon bid'ah. Pesawat bid'ah. Berarti kita tidak boleh naik pesawat, tidak boleh motor, tidak boleh naik mobil, tidak boleh pakai mic. Disinilah butuh metode memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Butuh cara dalam memahami sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita hanya fokus kepada hadis itu saja, maka itulah pemahamannya. Dan ingatlah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaitkan dengan hadis yang lainnya. Contoh misalnya dalam hadis Bukhari Muslim, beda redaksi, lafaz. Lafaznya Imam Al-Bukhari apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa
yang melaksanakan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami, maka apa hukumnya? Fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Ini dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang harus kita garis bawahi. Ada spidol ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man amila amalan. Sini. Amila ya. Amila amalan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan. Ini yang harus kita garis bawahi. Mengerti ya? Nabi menyatakan apa? Man amila aman, barang siapa yang melaksanakan suatu amalan. Mobil amalan atau bukan? Bukan. Mikrofon, pesawat. Nah, di mana salahnya? Salah memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi diutus, itu urusannya urusan dunia atau urusan akhirat? Urusan dunia, urusan agama. Makanya man amila laisa alaihi amruna, laisa alaihi amruna, laisa alaihi amruna, bukan dalam urusan kami, atau yang tidak ada perintah dari kami. Amruna ini ada dua artinya, urusan atau perintah. Jadi barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang mana amalannya itu tidak termasuk urusan atau tidak ada perintah dari kami, bisa masuk dua-duanya, maka amalnya fahuwa raddun, fahuwa raddun, berarti mardud, tertolak. Jadi urusan Nabi bukan urusan dunia, bukan mengatur sepeda motor, bukan mengatur mobil, bukan mengatur pesawat. Nabi hanya mengatur apa? Masalah agama. Maka Nabi tekankan itu, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana amalannya itu tidak ada perintah dari kami atau bukan urusan kami, maka apa? Tertolak. Jadi kalau di sini perintah, ya, bukan yang mana tidak ada perintah dari kami, artinya tidak ada contoh dari kami. Nabi tidak pernah melaksanakannya, tidak pernah mencontohkannya, tidak pernah memerintahkannya, maka amalnya tertolak. Bisa ngerti ya? Ya. Makanya Nabi tidak ada urusan dengan pesawat, pakai internet misalnya. Ini mic-nya mungkin terlalu over suaranya. Bisa paham? Nah, kenapa banyak orang yang bukankah hadisnya sama, firmannya sama? Di mana kesalahannya? Manhajnya. Apa itu manhaj? Metode, cara dalam memahami firman Allah dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita baca buku ini agar kita tidak salah jalan. Makanya penerjemah buku ini bukan mengatakan metode, bukan. Mengatakan apa? Jalan, golongan yang selamat. Agar kita meniti jalan tersebut, agar kita bisa mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan agar kita tidak salah dalam memahami firman Allah dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal baca yang tiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya sebelum diutus sebagai rasul, beliau telah di kalangan orang-orang Arab dengan julukan As-Sadiq Al-Amin, si jujur dan dapat dipercaya. Tetapi tatkala beliau mengajak kaumnya menyembah kepada Allah dan mengesahkannya, serta menyeru agar meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang mereka, dengan serta-merta mereka lupa dengan kejujuran dan keamanan beliau. Mereka menghujaninya dengan berbagai julukan buruk. Di antaranya ada yang menjuluki beliau dengan ahli sihir, lagi pendusta. Nah, jadi coba kita renungkan sejenak.
Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi, ketika beliau hidup di masyarakat Arab, beliau sudah dikenal dengan sifat yang begitu tinggi. Al-Amin, orang yang penuh dengan amanah. Itu tidak biasanya orang Arab itu memberikan sebutan kepada orang-orang yang hanya abal-abal dalam sikapnya atau sifatnya. Sifat Al-Amin di bangsa Arab itu tinggi sekali. Orang yang sangat dipercaya. Dan Nabi satu-satunya mendapatkan itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh bangsa Arab dengan tanpa pengecualian, oleh kaumnya, oleh penduduknya, oleh masyarakatnya, oleh jasa Arab di saat itu sudah dikenal dengan orang yang amin, orang yang terpercaya, luar biasa. Tidak biasanya orang seperti itu, tapi Nabi mendapatkan itu. Dan aneh, beliau juga mendapatkan as-sadiqul amin, orang yang terpercaya dan juga dipercaya, orang yang dipercaya dan juga orang yang amanah gitu, orang yang amanah. Namun di mana keanehannya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada umatnya, kepada kaumnya hanya untuk mengajak kepada beribadah kepada Allah saja, apa yang terjadi? Sifat yang tertinggi itu berubah drastis menjadi apa? Sahirun kadzdzab. Apa itu sahir? Itu sihir. Oleh bangsa Arab, penyihir adalah sifat yang paling hina. Oleh bangsa Indonesia ditinggikan, dikatakan orang pintar. Seperti ya? Di bangsa Arab, amin itu sifat yang tertinggi. Siapa terendah? Penyihir. Itu pendusta, penyihir. Tapi orang Indonesia apa yang dikatakan? Orang pintar. Bahkan mereka lebih senang datang ke dukun daripada ke kiai atau ke ustaz. Bahkan mereka lebih percaya ke dukun daripada para dokter. Buktinya apa? Mereka kalau sakit kemana mereka pergi? Mereka ke dukun, bukan ke dokter. Banyaklah alasannya. Nah, sudah dikatakan sahid, kadzdzab. Kadzdzab itu orang yang pendusta. Kalau kadzib itu masih orang yang bohong. Tapi kalau kadzdzab itu sudah orang yang paling bohong, itu kadzdzab. Bayangkan dua sifat yang sama-sama rendah. Sahir dan kadzdzab. Terus gimana sifat al-aminnya? Mereka tidak punya argumen. Yang sebelumnya dikatakan orang yang paling amin, terpercaya, hanya karena apa? Mengajak orang beriman kepada Allah saja langsung berubah sifatnya. Kenapa tidak dibantah dakwahnya? Kenapa dibantah dengan argumen-argumen? Itulah sifat orang-orang yang kalah, yang tidak punya argumen. Mereka tidak membahas substansinya, mereka tidak bahas dakwahnya, langsung menyerang individunya. Itu namanya pembunuhan karakter. Itulah ciri-ciri orang yang kalah bat seperti itu, atau tidak punya argumen, langsung menuduh individu masing-masing. Dan inilah yang Nabi kita Muhammad. Dan kita pun pasti akan digitukan. Kemanapun kita pergi, di kampung kita, di masyarakat kita, kalau kita teguh dalam pendirian dengan dalam tauhid ini, kita dicap macam-macam. Betul tidak? Betul. Kita dituduh macam-macam. Baru kita membiarkan jenggot kita, apa kata mereka? Hati-hati, ini sudah ada paham terus. Kemudian baru kita tidak melaksanakan zikir secara berjamaah, sudah, oh ini Wahabi, hati-hati. Muncul lagi istilah baru kan? Pertama teroris, kemudian Wahabi, dan nanti akan muncul lagi istilah-istilah yang lain. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka tidak punya argumen untuk membantah itu. Padahal zikir itu kan hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Mau zikir enggak kan terserah dia, kan hukumnya sunnah. Tapi kenapa dipermasalahkan orang yang zikir
tidak keras. Kenapa tidak permasalahkan orang yang tidak sholat secara berjamaah atau orang nggak sholat sama sekali? Padahal kan sholat kan hukumnya wajib, bahkan rukun Islam. Tapi itu tidak pernah dipermasalahkan. Cuman mereka memperhatikan, melihat, menilik orang yang, oh ini orangnya pakaiannya aneh, ini jenggotnya aneh. Semuanya diperhatikan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pakaiannya diperhatikan, ibadahnya luar biasa. Berarti banyak orang yang memperhatikan kita, berarti ya. Berarti mereka perhatian, Masya Allah. Kita bersyukur kepada mereka, mereka telah memperhatikan kita. Dan Nabi SAW itu mendapatkan sebutan lebih daripada itu. Maka bersabarlah dengan ujian tersebut dan konsisten dengan apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Baik, lanjut lagi. Al-Quran mengisahkan penolakan mereka terhadap Allah Tauhid dalam firman-Nya yang artinya, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak dusta. Maka ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Masya Allah. Ini juga bukti di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kondisi mereka di saat itu, dan sekarang terbukti. Setiap orang ingin melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicap dengan sebutan macam-macam. Termasuk apa yang Allah ceritakan di dalam firman-Nya ini. Mereka mengatakan kepada Nabi, sahirun kadzdzab, penyihir yang pendusta. Dan mereka terheran-heran, al-alihata ilahan wahida, apakah Muhammad ini, kata mereka, ingin menjadi Tuhan yang banyak, menjadi Tuhan yang satu. Dan itu pun terjadi di zaman kita sekarang ini. Ketika kita tidak mau saja melaksanakan hal seperti itu. Seperti baru-baru ini ada yang namanya acara ponan. Betul ya? Betul tidak? Di saat kita tidak ingin melaksanakannya, kita cuma tidak melaksanakannya, kita ngapa-ngapain. Apa tuduhannya? Berbagai macam tuduhan. Padahal kita nggak ngapain. Padahal banyak orang yang tidak ikut-ikutan, tapi tidak dikatakan. Kenapa kita selalu dikatakan demikian? Karena itu tadi, kita memerangi kesyirikan dan menerapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terheran-heran mereka, masa ini saja nggak boleh? Sama dengan pendapat mereka ini, masa Tuhan yang banyak dijadikan Tuhan yang satu? Sama juga sekarang ini, masa yang gini aja, cuman kita kan ada orang yang mau bersedekah, mau bagi-bagi makanan, masa nggak boleh katanya? Ingat, dibedakan bagi makanan dengan acaranya. Bisa dibedakan ya. Kalau bagi makanan nggak harus ke sana kan? Bagi makanan datang ke masjid, bagi makanan habis perkara. Atau temui fakir miskin, bagi makanan habis perkara. Namun ketika bagi makanan harus ke sana, itulah permasalahan. Kenapa harus ke sana? Belum lagi baca-bacaannya, belum lagi ritual-ritualnya yang lainnya yang tentu mengundang bala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Dan inilah bentuk keasingan Islam. Nabi, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, innal Islam ja'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam datang dalam keasingan dan akan kembali dengan asing. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing itu. Lanjut. Firman Allah yang lain yang artinya, demikianlah tidak ada seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Begitu juga Allah menceritakan dalam firman-Nya tentang kaum-kaum sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Di sini ada lagi tambahan ungkapan majnun. Apa itu majnun? Orang gila. Orang gila. Jadi orang yang melaksanakan sunnah Nabi, orang yang melaksanakan firman Allah dan semangat dalam melaksanakan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dikatakan orang yang gila. Ketika ada orang yang sebelumnya tidak pernah ke masjid, ketika dia datang ke masjid,
Apa masyarakat? Wah, jangan-jangan dia ini sudah ada pemikiran yang stres. Itulah penilaian masyarakat. Jadi mereka berusaha menjauhkan kita dari Islam yang sesungguhnya. Dan ingat, Nabi dulu pernah dikatakan seperti itu. Makanya jangan heran dan jangan bersedih. Lanjut. Demikianlah sikap segenap Rasul dalam dakwahnya kepada tauhid, dan demikian pula lah sikap kaumnya yang pendusta lagi mengada-ada. Naam. Jadi setiap kita mendatangkan kebenaran, membawa kebenaran, pasti akan berhadapan dengan kebatilan dan juga keburukan-keburukan. Itu sudah hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum alam kata orang. Sunnatullah. Kebaikan pasti akan berhadapan dengan keburukan. Yang hak pasti akan berhadapan dengan kebatilan. Makanya konsistenlah dengan kebaikan tersebut. Ya, ibaratnya kalau kita ini airnya air keruh lah misalnya. Kalau kita biarkan kekeruhan itu, maka dia akan keruh. Tapi kalau konsisten kita tadi isi air yang bersih terus lama-lama, apa yang jadi? Bersih. Maka begitulah sikap kita. Mari konsisten terus, walaupun orang mengatakan kita demikian rupa, tetap konsisten. Lama-lama keburukan akan hilang, maka datanglah yang namanya kebaikan. Lanjut lagi. Yang keempat, pada zaman kita saat ini, jika seorang muslim mengajak saudara muslim lainnya kepada akhlak, kejujuran dan amanah, ia tidak akan menemukan orang yang menentangnya. Nah, beliau menceritakan kapan? Ketika beliau menyusun kitab ini. Kapan itu? Kapan itu? Tahun sekitar antara 70 atau 60. 1960-an atau 70-an. Beliau nulis buku ini. Di zaman itu sudah apa katanya? Kalau kita para dai atau para penceramah mengajak kepada akhlak yang baik, setuju? Setuju, nggak ada yang menolak. Kalau ada mengatakan ayo kita jujur, aman, semangat, nggak ada yang menolaknya dan nggak ada yang menentangnya. Coba baca lagi. Berbeda halnya jika ia mengajak mereka kepada tauhid, yang kepadanya para rasul menyeru, yaitu beribadah hanya semata-mata kepada Allah dan tidak memohon kepada selainnya, baik kepada para nabi ataupun wali, karena sesungguhnya mereka hanyalah hamba Allah. Niscaya orang-orang yang menentangnya dan menuduhnya dengan berbagai tuduhan dusta, mungkin mereka akan menjulukinya Wahabi. Nah, subhanallah, ini fakta, bukan hak ini. Jadi ketika seorang dai yang konsisten mengajak umat ini berdakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan, ayo ibadah kepada Allah, meninggal TBC. Apa TBC itu? Takhayul, bid'ah, khurafah. Itu jangan heran, sudah pasti ada yang menentang. Karena tiga ini sudah penyakit yang akut di masyarakat kita. Takhayul, apa tadi? Takhayul ya. Bid'ah, khurafat sudah akut di mana-mana. Kenapa? Dari lahir sudah tiga itu, sudah ada takhayulnya, sudah ada bid'ahnya, sudah ada khurafatnya. Nanti anak-anaknya ketika ada bunyi apa, wah jangan-jangan ini. Ketika ada bunyi apa, oh jangan-jangan ini. Makanya orang-orang ketika anaknya yang baru lahir ditanam pisau di rumahnya itu. Kenapa itu? Betul tidak? Ketika anak baru lahir dulu dipasungkan pisau. Pernah dengar nggak itu? Kalau rumahnya panggung itu pisaunya ditanya. Katanya ada leak, akan mengisap darahnya. Masih percaya dengan leak. Jadi orang baru lahir sudah ada leaknya. Sampai meninggal pun pasti ada. Dan juga anak kecil dahulu pasti dikalungin kalung hitam di tangannya atau di perutnya itu. Iya enggak? Ada bacaan-bacaannya. Bahkan ada kalungnya. Itu sudah dari kecil sudah diberikan demikian. Ketika sakit digantung sini. Betul tidak? Ya? Apa istilahnya itu, Pak? Bukan nakasika segala macam. Itu sudah berlahir sampai sekarang. Jadi kalau kita mengatakan jangan, tidak boleh,
itu syirik, wah kita harus diperangi macam-macam. Bahkan sampai kepada wah ini Wahabi. Betul kata beliau. Lanjut lagi. Mungkin mereka akan menjulukinya Wahabi dengan maksud untuk membendung orang lain dari dakwah tauhid. Ya, dengan maksud itu, wah orang ini jangan dibiarkan, bahaya, akan menghapuskan tradisi kita, akan menghanguskan tradisi kita. Kita kan harus membudayakan tradisi. Ini kan sebagai maskot kota, ini kan sebagai ciri khas daerah kita. Kalau hilangkan Ponan misalnya, kira-kira apa kata orang? Ini sudah bahaya. Coba antum datang misalnya, ayo hilangkan Ponan ini. Kira-kira antum bayangkan apa yang dikatakan kepada antum? Banyak macam-macam kata-katanya. Padahal itu kan syirik, mengundang kesyirikan dan dibudayakan lain. Karena kalau itu terus dilaksanakan, apa anak-anak diri kita nantinya? Anak kita, oh dulu begini. Ujung-ujungnya kita menjauhkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Jika sendai mengetengahkan ayat yang di dalamnya terdapat ajakan kepada tauhid, mereka tak segan-segan menuduh dengan mengatakan ini ayat Wahabi. Masya Allah. Di saat kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Wahabi. Hadisnya hadis Wahabi. Firmannya firman Wahabi. Tidak semuanya dikatakan Wahabi. Sampai pakainya Wahabi, pecinya Wahabi, kacamata Wahabi. Semuanya dikatakan Wahabi. Enggak ada cara lain, enggak ada nama lain, karena tidak bisa berargu, tidak bisa membantah. Lanjut. Manakala sang dai membawakan hadis yang artinya, jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Maka dengan serta-merta sebagian mereka akan mengatakan itu hadis Wahabi. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca hadis yang sahih, yang valid, hadis Wahabi. Sama dengan di saat kita berkhutbah misalnya tentang muqaddimah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah, wah ini itu muqaddimah Wahabi katanya. Baru innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, belum kita bacakan yang bid'ah-bid'ah itu, belum. Wah ini Wahabi. Lanjut lagi. Bila seorang sholat dengan meletakkan tangan di atas dada atau menggerakkan jari telunjuknya ketika tasawuf, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka sebagian orang akan mengatakan bahwa orang itu Wahabi. Masya Allah. Sampai ke tata cara sholat. Di saat ada orang mengatakan di tangan gini, biasanya awam kan begini ya, atas pusarnya. Emang ada hadisnya dari Ali radhiyallahu anhu, tapi hadisnya lemah. Bahkan di hadis itu di bawahnya, tapi lemah hadisnya. Yang sahih itu di atas dada, di atas dada seperti ini. Kalau ada seperti itu, wah ini sholatnya Wahabi. Ini sholatnya Wahabi. Enggak baca belah, oh ini bacaannya Wahabi. Ini bacaannya Wahabi. Bahkan sampai dengan tasyahud, memang ada dua hadis, ada yang menggerakkan, ada yang menggerak-gerakkan. Ini tuh hadis tapi dipahami dua oleh para ulama. Hadisnya kan haraka, menggerakkan. Ada yang mengatakan waharaka, menggerak-gerakkan. Yang begini-gini. Tapi jangan begini ya. Tasyahud gini, ada yang gini. Kalau jangan sampai pas gatal yang sebelah kiri, gatal diganti gini nanti saya. Itu intermezzo itu. Memang ada hadisnya. Tadi oleh para ulama dibolehkan saja, tapi jangan mengundang perhatian. Silakan menggerakkan, tapi jangan mengundang perhatian. Kalau kadang gini-gini atau gini-gini. Yang sahih itu hadisnya harakat, menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan. Walaupun demikian kita tidak bisa menyalahkan dia karena memang ada hadisnya. Nah, ketika ada orang mengatakan demikian, melaksanakan demikian, oh ini sholatnya Wahabi. Lanjut lagi. Kata Wahabi telah menjadi simbol bagi setiap orang yang mengesahkan Allah. Nah, jadi sekarang ini setiap orang yang ingin melaksanakan sunnah Nabi semampu dia, maka itu sudah menjadi ciri khas. Oh ini Wahabi. Ini Wahabi. Lanjut. Yang hanya menyembah Tuhan yang satu dan mengikuti sunnah Nabi-Nya.
Sesungguhnya Wahabi adalah nisbat kepada Al-Wahhab yang Maha Pemberi. Ia adalah salah satu dari nama-nama Allah yang paling baik. Berarti dialah yang memberikan kepadanya tauhid, yang merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Lanjut apa? Nomor 5. Para da'i kepada tauhid hendaknya sabar dan meladani Rasulullah SAW yang kepadanya Allah berfirman, yang artinya, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Naam, itulah sikap kita. Di saat kita sudah tahu bahwasanya kita akan dan sudah pasti akan berhadapan dengan musuh tauhid, maka bersabarlah. Bersabar karena wama sabruka illa billah. Karena orang-orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Dengan banyak bulian, kemauan kita dikokoh dan kuat. Dan insya Allah akan indah pada waktunya. Seperti ketika antum memakai cincin batu, biasanya pakai cincin batu dulu. Dulu ada istilahnya bucin. Apa bucin itu? Batu cincin ya. Bacang ya, bukan bucin. Nah itu dia. Antum jangan lihat begitu indahnya batu itu. Itulah bagaimana prosesnya dahulu. Prosesnya dicari di tanah, temu batunya. Ketika temu batunya, cari uratnya, cari yang paling bagus. Kemudian harus melewati berbagai macam proses, dipalu, digerindra, dipoles, jadilah indah. Nah begitu juga dakwah ini. Kita akan mendapatkan keindahan pada waktunya, tapi ingat, akan melewati proses-proses itu. Dengan bulian, cemoohan, ini Allah akan berikan hadiah yang paling indah pada hidup kita nantinya. Itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah. Makanya Allah berfirman kepada Nabi SAW, wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Gila, stres, majnun, tukang sihir, bersabar. Anggaplah itu sebagai apa? Anjing menggonggong, tapilah lalu. Dan diamlah. Karena diamnya singa itu membahayakan. Wahjurhum hajaran jamila. Kalau kita tidak bisa bergabung dengan mereka, ya berjauhlah mereka dengan jauhan yang begitu indah. Bukan dengan memisahkan diri, tapi menjauhi pemahamannya. Ya, menjauhi pemahamannya, bukan menjauhi fisik. Baik. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Jangan kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Nah, yang keenam, yang terakhir. Yang keenam, setiap orang Islam hendaknya menerima dakwah kepada tauhid dan mencintai dai-nya. Karena sesungguhnya tauhid adalah dakwah para rasul secara keseluruhan. Juga dakwah Rasul kita Muhammad SAW. Maka barang siapa mencintai Rasulullah SAW, niscaya dia akan mencintai dakwah kepada tauhid. Dan barang siapa membenci dakwah tauhid, maka berarti ia telah membenci Rasulullah SAW. Inilah pembedanya. Ketika ada orang yang mendakwakan tauhid, mendakwahkan kembali kepada Islam yang benar, mendakwah mengamalkan sunnah Nabi dengan pemahaman yang benar, di saat kita mencintai dia, itu bukti bahwa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebalikannya, ketika ada orang jangan melakukan hal-hal yang berbau bid'ah, dibenci, berarti dia apa? Dia membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadar ataupun tidak sadar, dia walaupun mulutnya mengatakan kita cinta Nabi, namun ketika dia mencintai atau membenci orang yang melaksanakan sunnah Nabi, maka otomatis dengan tanpa sadar dia sudah benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena memang banyak di antara masyarakat kita kebalikannya. Ketika ada orang yang misalnya dia cuma tidak melaksanakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngapain, cuma meninggalkan, enggak mengerjakan. Apa katanya? Ini GAM katanya. Gerakan anti maulid. Ini tidak cinta Nabi. Ini benci dengan Nabi. Padahal kita nggak ngapain, nggak ngomong macam-macam, nggak ngapa-ngapain, itu tuh macam-macam. Nah, dengan tidak sengaja mereka juga membenci Nabi SAW. Hati. Kenapa?
Karena Nabi tidak melaksanakannya, maka kita pun tidak melaksanakannya. Maka kita bukti cinta kepada Nabi dengan tidak melaksanakan itu. Kenapa? Imam Syafi'i rahimahullah berkata apa? Masa waktu? Masih lagi. Apa kata Imam Syafi'i? Ya? In kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Artinya apa? Jikalau cintamu benar dan tulus, maka engkau pasti akan mengikutinya. Kenapa? Karena orang yang mencintai pasti akan mengikuti orang yang dicintainya. Betul tidak? Nah, kalau cinta dengan Nabi, buktikan dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Salat berjamaah tiap hari, tiap waktu. Ini jangan sampai ini ketika maulid semua hadir, pas jamaah nggak ada yang hadir. Gimana katanya cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ceramahnya harus cinta Nabi, tapi tidak, dia memotong jenggotnya. Betul? Ayo kepada cinta Nabi, tapi pakainya masih isbal. Padahal itu hal yang sepele seperti itu. Kalau sepele saja dia tidak ikuti, apalagi yang besar. Makanya jangan kita hanya mengatakan cinta Nabi, kita malah meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah habis ya. Sudah masuk waktu, kita adzan dahulu, fadhal. Adzan dahulu. Sound check. Jauhnya. Kamera. Cek.
media yang telah diberikan izin oleh panitia. Demi kenyamanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, sebelum kita akhiri karena bahasan sudah habis, kita akan masuk ke judul yang baru. Hukum hanya milik Allah semata. Apa? Hukum hanya milik Allah Ya, semata. hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Agar sampai nantinya kita ketika menentukan hukum, ingat hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih luasnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin yang perlu disampaikan, ditambahkan atau ingin ditanyakan. Silakan. Silakan. Nah, Adakah perbedaan metode dakwah kepada tauhid ini pada orang kafir sama orang muslim yang belum kenal tauhid ini? nah, adakah perbedaan metode dakwah kepada orang kafir atau kepada orang muslim? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan kedua-duanya, sudah mencontohkan kepada kedua-duanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan dakwah itu kepada orang kafir atau orang muslim dahulunya, kepada orang kafir. Kepada orang kafir maka kita ajak dahulu dia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang kafir termasuk Nasrani mereka menyembah kepada tiga Tuhan? Maka tujuan kita mengajak mereka agar kita mengajak untuk beribadah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Dan dakwah kita kepada siapapun itu dengan lemah lembut, dengan lemah lembut. Nabi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Firaun, memintakan Musa dan Harun agar dia menerima dakwahnya, menerima dakwah tauhid. Allah mengatakan apa? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, katakanlah kepada Firaun qawlan layyina. Perkataan yang apa? Yang lembu, bukan keras. Yang lembut saja, tidak keras. Perkataan yang lemah lembut, itulah ciri khas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau keras, walau kunta faddan, Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Al qalbi an faddu min hawlik." Wahai Muhammad, kalau engkau seperti orang yang faddan, keras dan juga berkepala keras, hatinya keras, maka orang-orang yang di sekelilingmu kan berhamburan pergi dari. Tapi Nabi SAW dengan lemah lembutnya menyampaikan dengan kesabarannya, terus beliau belum pernah ke Eropa, belum pernah ke Persia, belum pernah ke Romawi, tapi dakwahnya sudah kemana-mana. Dakwahnya kemana-mana. Bahkan belum pernah ke Indonesia, tapi dakwahnya ke Indonesia. Itu karena apa? Karena kelemah lembutannya Nabi kita Muhammad SAW. Dan dakwahnya para ulama dan juga yang datang itu dengan lemah lembut, dengan lemah lembut, bukan dengan penuh dengan kasar. Nah, orang yang berdakwah juga seperti itu seharusnya, dengan lemah lembut. Termasuk juga dengan orang muslim. Nah, dia sudah muslim, ketika ada pelanggaran-pelanggaran, maka juga harusnya lemah lembut lagi. Kalau yang kafir seperti Fir'aun masih dikatakan lemah lembut pula, apalagi kepada orang yang sudah muslim, maka juga harus lebih lembut lagi sebenarnya, lebih lunak lagi. Kenapa? Karena dia sudah muslim. Kenapa? Lembut dengan konsisten akan mengalahkan kekerasan. Nggak percaya, cobakanlah antum lihat tetesan air pelan-pelan ke batu yang keras. Air keras apa lunak? Lunak kan?
Batu keras apa lembut? Keras. Dengan konsisten dia lemah lembut, lama-lama bolong nggak batunya? Bolong. Itulah perbedaan. Itulah logikanya. Kalau kasar dan kasar itu pecah batunya. Dan kita tidak ingin memecahkan batu itu. Begitu juga kita tidak ingin memecahkan kepala orang. Kita ingin agar dakwah masuk ke dalam pikirannya dan menerimanya. Makanya butuh dengan lemah lembut tersebut. Jadi itu perbedaannya. Sebenarnya nggak ada perbedaan, cuma lebih dilembutkan lagi. Kalau dia muslim, dia lebih dilembutkan lagi. Cukup? Ada lagi? Fadhal. Silakan ya. Adabnya. Masya Allah. Ini curhat ini. Nah. Ya. Nah, bicara masalah imam itu, di sana ada hal yang namanya prioritas. Kalau di suatu komplek itu sudah ditentukan imamnya 1, 2, 3, maka mereka yang pantas menjadikan imam. Tamu itu nggak pantas, kecuali disodorkan. Kenapa? Itulah wilayah kekuasaannya dia. Itulah wilayah kekuasaannya dia. Makanya di sini kan sudah imam-imamnya kan. Nah, ketika disodorkan, maka itu yang berhak, yang paling berhak. Nah, antum tadi disodorkan, maka antum yang paling berhak. Masa yang lainnya itu mau dia ustaz itu dia tidak berhak. Dia tidak berhak. Kenapa? Itu bukan ranahnya dia. Itu bukan otoritasnya dia. Sama misalnya dalam hal dunia misalnya, ketika antum bupati di Sumbawa Besar, ketika bertamu ke KSB, bupati itu juga dia. Enggak, dia tamu. Bukan bupati. Dia tamu. Dia berhak memerintahkan jadi kepala di sana? Tidak berhak, karena itu bukan ranahnya dia. Dia tamu di situ. Nah, sama juga ketika Syekh Sudes imam besar di Arab Saudi, ketika di Indonesia dia bukan imam, karena bukan ranahnya dia. Yang berhak itu siapa? Yang mendapatkan amanah di situ. Nah, termasuk juga di sini, anak nggak punya apa-apa, walaupun anak mungkin ya ada kelebihan sedikit daripada yang lain. Tetapi karena itu bukan ranah anak, maka tidak boleh, kecuali disodorkan. Nah, itu kan antum disodorkan, antum nggak salah. Dan itu bukan salah adab, itu adab sebetulnya. Yang tidak adab itu ketika anak nyelonong mau jadi imam, itu nggak beradab. Anak nggak izin kepada imam sini. Itu yang tidak adab. Jadi antum tidak salah. Itulah yang seharusnya laksanakan. Jadi anak tamu di sini maka tidak berhak menjadi imam. Makanya ada istilahnya Ahlul Bait. Ahlul Bait itu orang yang berhak untuk menjadi imam. Kita tamu bukan makmum, siapapun dia. Jadi itu. Jadi misalnya sekolah khairat, jadi antum nggak salah, antum tetap, karena antum yang disodorkan, maka antum yang berhak menjadi imam. Jadi itu jawabannya. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Ya. Masya Allah. Ini bagaimana bolehkah kita seandainya ada orang yang ingin perkenalan dan maunya kita dibuatkan karena posisinya jauh di luar pulau. Ya. Dengan ini memang sudah ada jadi bolehkah mereka misalnya bisa saya untuk kenal lebih dekat gitu, kita kasih nomor HP-nya gitu antara si yang laki sama yang perempuan Masya Allah.
Ini bahasan yang luar biasa. Kebetulan juga bahasan kita di Permata Pengantin akan membahas masalah ini. Maka jawabannya nanti di kajian di Permata Pengantin. Karena juga harus diingat juga oleh akhwatnya. Nah, ketika antum sekarang dapat jawabannya, yang sana kan nggak dapat. Antum kan SMS lagi, gini jawabannya. Akhirnya kan kena juga. Ujung-ujung antum juga minta nomor HP-nya dia kan, untuk gini jawabannya. Nanti kan berlanjut gimana kalau gini, akhirnya syaitan akan masuk, akan berjalan jauh. Ini ada baiknya itu, ketika dia wanita, serahkan kepada istri antum, nanti dialah istri antum yang jawab. Ketika dia laki, biar antum yang, nah biar tidak ada celah syaitan masuk di situ. Ketika antum memberikan kepada nomor perempuan dengan ke laki-laki, akhirnya perempuan itu masuknya syaitan sudah lebar situ. Nanti ujung-ujungnya sudah bangun belum, sudah makan belum, kan begitu kan? Mau saya suapin kan begitu ujung-ujungnya. Ya enggak? Mau disuapin enggak? Ayo kita ke selatan katanya. Kenapa? Karena cinta tidak bisa diutarakan katanya. Jadi ujung-ujungnya nanti gombal. Jadi lebih baiknya jangan dikasih. Karena kalau kita kasih, kitalah yang membuka pintu-pintu langkah-langkah syaitan. Ya? Misalnya detailnya kita sampaikan di kajian. Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.